You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Di era media sosial seperti sekarang, berwisata sudah menjadi sebuah kegiatan rutin yang dilakukan seseorang saat libur. Entah karena ingin melepaskan penat setelah sibuk dengan pekerjaan, atau ingin bersenang-senang bersama keluarga, teman atau orang terdekat, atau justru ingin tahu suatu tempat karena terpengaruh oleh media sosial. Gak bahaya nah. Apapun alasannya, setiap orang butuh berwisata, butuh menyegarkan pikiran. Dan berikut ini Neng Jowo akan membagikan daftar destinasi wisata terbaru di tahun 2023 yang sedang ramai di dunia maya. Ayo, Neng iki. Objek wisata pertama yang layak untuk kalian datangi ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tepatnya ada di kawasan Gunung Patuha, Desa Patengan, Kecamatan Ranca, Bali, yaitu ada Jembatan Gantung Rengganis. Rengganis Suspension Bridge atau Jembatan Gantung Rengganis mulai dibuka sejak bulan Mei tahun 2022 lalu, merupakan akses baru menuju objek wisata Kawah Rengganis yang merupakan kawah air panas. Jika dulu sebelum adanya jembatan ini, wisatawan yang ingin berkunjung ke Kawah Rengganis harus berjalan melalui jalan setapak yang jaraknya lebih jauh. Namun setelah dibuatnya jembatan Rengganis yang memiliki panjang mencapai 370 meter dengan ketinggian 75 meter, wisatawan hanya butuh berjalan sekitar 300 meter untuk sampai pada Kawah Rengganis. Jembatan Rengganis ini juga diklaim sebagai jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Kira-kira ada tidak nih, Sobat Neng Jowo yang sudah pernah berkunjung ke Jembatan Rengganis? Atau mungkin di antara kalian ada yang dari Bandung? Jangan lupa bagi pengalamannya tentang wisata ini ya. Wis to manut aku penak-penak. Destinasi wisata selanjutnya yang terbaru di tahun 2023 ini datang dari kota Solo, Jawa Tengah, yaitu ada Solo Safari Zoo. Solo Safari Zoo merupakan kebun binatang yang baru saja diresmikan pada awal tahun 2023 ini oleh Wali Kota Solo, yaitu Gibran Rakabuming. Tempat wisata ini pun sudah menerima pengunjung dalam dan luar negeri sejak tanggal 27 Januari tahun 2023. Solo Safari berlokasi di bagian timur kota Solo, di dekat perbatasan dengan Karanganyar. Taman wisata ini menggantikan Taman Satwa Taru Juruk Surakarta atau TSTJ yang pada awalnya merupakan pindahan kebun binatang Sriwedari yang lebih dikenal dengan sebutan Kebun Rojo yang didirikan Sri Susuhunan Pakubuwono X pada tanggal 17 Juli tahun 1901 dan merupakan kebun binatang tertua yang awalnya merupakan tempat hiburan bagi keluarga raja. Dari total kawasan seluas 13,9 hektar, setidaknya terdapat lebih dari 347 satwa dari 87 spesies satwa endemik Indonesia. Solo Safari Zoo sendiri hadir dengan mengusung standar Taman Safari Indonesia. Kebun binatang ini juga bentuk kerjasama antara Taman Safari Indonesia Group dan Perumda TSTJ. Nah, kira-kira kalian mau berkunjung tidak ke kota asal dari Presiden Jokowi ini? Selain mengunjungi Solo Safari Zoo, tentunya kalian juga bisa melihat kemajuan kota yang kental dengan keratonnya ini. Oke. Dari Pulau Jawa, kita bergeser ke timur, tepatnya di Pulau Bali. Ada sebuah destinasi wisata yang jarang diketahui tapi sedang viral karena keindahannya, yaitu ada Hidden Canyon Beji. Berjarak sekitar 15 km dari Denpasar dan 14 km dari kawasan Ubud,
Destinasi berbasis ekoturism ini terbilang ngetop. Hidden Canyon Beji terletak di Desa Guang, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Hidden Canyon Beji Guang diminati karena menawarkan gugusan dinding batu berukir yang terbentuk melalui proses alami, sehingga layak dijadikan latar foto di akun media sosialmu. Hidden Canyon Beji ini sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2012 lalu. Wisata khusus ini mengajak pengunjung berjalan menyusuri ngarai yang terbentuk secara alami. Rasa lelah selama menyusuri sungai sepanjang 800 meter akan terbayar setelah melihat 3 kawasan ngarai yang eksotis. Apalagi jika matahari tepat di atas, ujung dinding ngarai akan menimbulkan bias cahaya. Namanya saja wisata khusus. Para pengunjung wajib memastikan kondisi fisik tetap prima karena pengunjung mesti merasakan jalan-jalan total sejauh 3,5 km dan wisatawan juga harus rela berbasah-basahan. Dan setelah disuguhi panorama 3 ngarai yang eksotis, pengunjung dapat hadiah plus berupa hamparan sawah dan perkampungan yang keasriannya masih terjaga. Bagaimana? Worth it gak Hidden Canyon ini menurut sobat? Dari Bali kita akan menyeberang ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara ada sebuah air terjun yang bernama Air Terjun Tiu Teja. Selain kemegahan Gunung Rinjani, Pulau Lombok memiliki sejuta keindahan alamnya, salah satunya ialah air terjun Tiu Teja, di Desa Santong, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat yang berjarak sekitar 80 km dari kota Mataram atau sekitar 2 jam perjalanan darat. Air terjun kembar menjadi julukan populer bagi air terjun Tiu Teja ini. Pasalnya, air terjun ini punya 2 cabang air yang jatuh dari atas tebing setinggi 40 meter. Batuan di atas tebing membuat aliran air terjun terbelah layaknya kembar siam. 2 luncuran air berasal dari satu induk sungai. Saat kamu berada di depan air terjun, kemegahan air terjun Tiu Teja semakin terasa. Bahkan wisatawan diperbolehkan mandi di kolam air terjun ini karena kedalamannya yang tidak lebih dari 2 meter. Nama Teja berasal dari bahasa Sasak yang artinya adalah pelangi. Air terjun ini bak keindahan alam yang tersembunyi dan wajib kamu telusuri. Tiu Teja bagaikan surga tersembunyi di lereng Gunung Rinjani. Nah, jika sobat YouTube ada yang ingin berwisata ke Pulau Lombok, tidak ada salahnya kalian memasukkan air terjun Tiu Teja ini sebagai salah satu destinasi tujuan kalian. Apalagi saat ini Pulau Lombok menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi selain Bali. Tahu dari mana, Mas? Tahu dari Sumedang. Bukan itu. Setelah puas menikmati indahnya air terjun kembar di Pulau Lombok, selanjutnya ada sebuah pulau di Makassar yang masih sangat asri yang belum banyak dijamah manusia, yaitu ada Pulau Lanjukang. Pulau Lanjukang berjarak kurang lebih 40 km dari kota Makassar, tepatnya berada di Kelurahan Barangkedi, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan pulau terluar dari Makassar. Dan untuk bisa sampai di pulau ini, sobat YouTube perlu menyewa kapal dengan lama perjalanan sekitar 2 jam. Setibanya di Pulau Lanjukang, sobat YouTube akan disuguhi keindahan pantai dan pasir putihnya. Tak hanya itu, Pulau Lanjukang jarang dijamah oleh wisatawan, bahkan jumlah penduduk yang di pulau ini hanya sekitar 15 kepala keluarga saja. Di sini, sobat YouTube bisa bermain jet ski maupun snorkeling dengan pemandangan air laut yang jernih serta pasir putih yang masih terjaga keasliannya. Selanjutnya dari ujung timur Indonesia ada sebuah destinasi wisata yang sangat langka di dunia, yaitu ada Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Papua.
Taman Nasional Teluk Cendrawasih atau TNTC berada di wilayah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Taman Nasional Teluk Cendrawasih adalah tempat wisata alam yang menyajikan keindahan laut yang menjadi habitat ikan terbesar di dunia, yaitu hiu paus. Dilansir dari jurnal Kemdikbud, TNTC berbeda dengan habitat hiu paus di daerah lain, karena kemunculan hiu paus di TNTC ini tidak musiman, namun selalu ada setiap tahunnya. Selain bisa menyaksikan kemunculan hiu paus, di sini para wisatawan juga bisa bermain air atau bahkan menyelam, serta tidak ketinggalan kalian juga bisa menyaksikan hewan asli dari Papua, yaitu burung cendrawasih. Destinasi wisata terakhir yang saat ini sedang viral adalah Jembatan Kaca Seruni Point. Sayangnya jembatan ini baru akan selesai dibuat sekitar bulan Oktober tahun 2023. Namun begitu, jembatan kaca ini merupakan karya asli putra-putri anak bangsa yang dikomandani oleh Kementerian PUPR. Jembatan yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Probolinggo ini membentang sepanjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter dan dibangun di atas jurang berkedalaman 80 hingga 100 meter. Jembatan Kaca Seruni Point ini diklaim kuat menampung 100 orang sekaligus, di mana jembatan ini menghubungkan antara kawasan wisata Seruni Point dengan shuttle area pemandangan Gunung Bromo, Gunung Batok dan Gunung Semeru. Di sini, pengunjung akan disuguhkan sensasi menikmati keindahan alam Gunung Bromo dari atas jembatan kaca. Jembatan Kaca Seruni Point digadang-gadang bakal menjadi primadona baru bagi wisatawan di Gunung Bromo. Tentunya layak kita tunggu saat jembatan Kaca Seruni Point ini ketika sudah dibuka untuk umum nantinya. Oh my god! Nah, itulah deretan tempat wisata baru yang saat ini sedang viral di dunia maya. Dari sini kita jadi semakin tahu jika negara kita Indonesia ternyata memiliki keindahan yang jauh lebih indah dibandingkan dengan negara lain. Dan jika sobat YouTube ingin berwisata menikmati keindahan alam tak perlu repot-repot ke negara lain, cukup di Indonesia saja karena kita punya semuanya. Hah? Bener, Bro? Jika sobat YouTube punya saran, ide, maupun kritik silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini di media sosialmu, serta jangan lupa menekan tombol subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.